Kembali bersama kami di NTV Prime, kita lanjutkan informasi pemirsa. Di tengah gejolak rupiah, Peri Warjio mundur dari jabatannya sebagai Gubernur Bank Indonesia meski karena alasan pribadi. Secara undang-undang, Deputi Senior Bank Indonesia Destri Damayanti secara otomatis menggantikan Peri. Lantas siapakah yang akan menggantikan Peri Warjio secara definitif? Selengkapnya dalam segmen Apa Kata Istana. Kalau kita mengambil tindakan gentleman, itu bukan penghinaan, Pak. Saya berikan contoh, mungkin saatnya sekarang Bapak mengundurkan diri. Pemirsa, sepanjang sejarah Bank Indonesia belum pernah ada gubernur BI yang mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa baktinya berakhir. Dia adalah Peri Warjio yang mengundurkan diri dengan sukarela dengan alasan pribadi. Menjadi pertanyaan mengapa Peri mengundurkan diri di saat nilai rupiah terus tertekan di sepanjang tahun 2026. Sementara ragam instrumen Bank Indonesia sedang digerakkan. Seperti suku bunga acuan dinaikkan ke 100 basis, intervensi di pasar valuta asing diperkuat, dan juga likuiditas diperketat. Namun tetap saja nilai rupiah tak terselamatkan. Lantas siapakah nantinya yang akan menggantikan Peri di kursi jabatan tertinggi Bank Indonesia? Senin pagi 27 Juli 2026, melalui keterangan pers, Deputi Senior dan Deputi Bank Indonesia bersama Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengumumkan surat pengunduran diri Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio yang sudah diterima oleh Presiden Prabowo Subianto sebelumnya. Pada keterangan pers yang sama disebut pula Deputi Senior Bank Indonesia Destri Damayanti didapuk sebagai pejabat Gubernur Bank Indonesia sementara. Hal ini merujuk pada pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Bank Indonesia. Sesuai dengan Undang-Undang Bank Indonesia, jabatan Gubernur Bank Indonesia akan secara otomatis dijabat oleh Deputi Gubernur Senior yang selanjutnya akan menjalankan seluruh tugas sebagai pejabat gubernur sementara. Di dalam catatan yang dimaksud dengan deputi gubernur senior adalah Ibu Destri Damayanti. Masih di tanggal yang sama, Senin sore dengan status baru yakni pejabat sementara Gubernur BI, Destri Damayanti datang menemui Presiden bersama rombongan anggota Komite Kebijakan Sektor Keuangan atau KKSK, yaitu OJK dan LPS. Destri menyebut inti pertemuan dengan Presiden merupakan arahan agar tiap lembaga berkoordinasi untuk mendukung kebijakan ekonomi pemerintah. Destri juga memberi pernyataan usai adanya transisi kursi Gubernur Bank Indonesia yang ditinggal Peri Warjio agar pasar ekonomi Indonesia tidak panik pada masa transisi pergantian kepemimpinan. Kami dari Bank Indonesia tetap akan menjalankan kebijakan kami seperti juga yang sudah kami lakukan sebelumnya. Jadi stance kebijakan kami tidak berubah, bahwa stabilitas nilai tukar akan tetap menjadi kunci dari kebijakan kami saat ini, sehingga kami juga akan terus berada di pasar, baik dengan melalui intervensi di spot, di NDF ataupun NDF, dan juga tentunya di satu sisi juga kebijakan kami yang bersifat untuk pro-growth akan kami teruskan melalui kebijakan makroprudensial kami. Jika melihat ke belakang, tugas Gubernur Bank Indonesia sangat berat untuk meneruskan warisan capaian dari 8 tahun kepemimpinan Peri Warjio. Di tangan Peri, Bank Indonesia sanggup menyeimbangkan ekonomi nasional dari gejolak pasar saat pandemi COVID-19, krisis inflasi global, hingga ketidakpastian ekonomi dunia. Terobosan populer dari kebijakan BI benar-benar terasa untuk mempermudah masyarakat. Misalnya melalui sistem pembayaran digital KRIS dan BIFAS. BI juga diakui melalui capaian penghargaan di dalam dan luar negeri.
Dari rangkaian capaian BI di tangan Peri Warjio, tekanan pada nilai rupiah hingga melewati Rp18.000 terjadi di tahun 2026. Peri bahkan sempat didesak mundur pada Mei lalu saat menghadiri rapat kerja bersama Komisi 11 DPR RI. Indonesia sudah menyampingkan kredibilitasnya. Dan Anda sebagai pimpinan Bank Indonesia, sebagai tokoh utamanya, harus gentleman, Pak. Harus berani melawan. Ada apa ini? Kenapa ini? Pak Ferry yang saya hormati, kadang Pak, kalau kita mengambil tindakan gentleman, itu bukan penghinaan, Pak. Saya berikan contoh, mungkin saatnya sekarang Bapak mengundurkan diri. Alih-alih mundur, Peri Warjio berupaya agar rupiah tidak jatuh lebih dalam dengan 7 langkah penguatan rupiah. Yang pertama, BI meningkatkan intervensi di pasar valuta asing di dalam dan juga di luar negeri. Lalu yang kedua, BI menaikkan suku bunga instrumen sekuritas rupiah Bank Indonesia atau SRBI. Ketiga, BI membeli surat berharga negara di pasar sekunder dengan tujuan untuk menjaga likuiditas rupiah. Lalu keempat, BI menjaga kecukupan likuiditas pasar dan perbankan. Kelima, BI memperketat pembelian dolar Amerika Serikat tanpa underlying transaksi. Keenam, memperluas penggunaan transaksi mata uang lokal currency transaction atau LTC khususnya dengan yuan Cina. Yang terakhir, BI memperketat pengawasan terhadap transaksi pembelian dolar dalam jumlah besar oleh bank maupun koperasi. Serta yang sangat populer adalah BI menaikkan BI rate sebanyak 3 kali pada periode Mei sampai Juni 2026. Seluruh instrumen Bank Indonesia telah digerakkan baik saat Peri Warjio menjabat ataupun sudah mengundurkan diri. Yang jelas, nilai tukar rupiah tidak jauh berbeda. Hingga kini Istana belum juga memberikan atau mengajukan nama ke DPR untuk pengganti Peri. Dan hingga saat ini pun Istana hanya memberikan kisi-kisi. Sejumlah nama kerap dikaitkan untuk mengurus persoalan moneter melalui Bank Sentral, mulai dari Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa, ekonom sekaligus mantan Menteri Keuangan Hatip Basri, Thomas Jiwandono, hingga PJS Gubernur BI Destri Damayanti. Mensesnek Prasetyo Hadi sekaligus juru bicara Presiden mengakui belum ada nama yang secara spesifik diminta oleh Presiden untuk diajukan ke DPR. Kalau kemarin Pak Peri sebagai Gubernur BI mengundurkan diri, Undang-Undang BI kemudian mengatur memang secara otomatis jabatan itu dilaksanakan oleh yang namanya jabat gubernur sementara yang saat ini dijabat menurut undang-undang adalah oleh Deputi Gubernur Senior Ibu Destri Damayanti. Jadi kalau definitifnya belum diputuskan. Berarti itu nanti tunggal Mas usulannya yang akan di oleh DPR apakah belum. Nama calon Gubernur Bank Indonesia justru disinggung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidato pembuka acara massal 62.000 rumah KPR di Batang, Jawa Tengah. Ibu Destri sekarang adalah pejabat gubernur sementara, PGS ya singkatannya, pejabat gubernur. Jadi pejabat. Kayaknya gimana? Oke. Terserah DPR nanti ya kira-kira. Bukan hanya mampu menjaga pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, kinerja Gubernur BI juga diukur dari kemampuan meredam volatilitas dan mengembalikan rupiah ke level fundamentalnya. Ya, Presiden memang bilang terserah DPR, tapi dalam mekanisme undang-undang, Presidenlah yang mengajukan nama ke DPR, lalu anggota Dewan akan menguji calon gubernur melalui fit and proper test. Sampai saat ini, nama-nama yang diinginkan oleh Presiden Prabowo Subianto belum juga muncul ke permukaan. Tentunya kita mengharapkan Gubernur Bank Indonesia selanjutnya akan membawa ekonomi Indonesia lebih baik lagi dari sisi moneter. Saya Jessica Winoto dan juru kamera Indar Mawadade. Sampai jumpa di Apa Kata Istana pekan depan.